Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sela Jeki Bahriani, ditemani oleh rekan saya, Saudari Adela Azizah Maharani Putri, Saudari Jihan Putri Oktaviani, Saudara Muhammad Fauzan Baharudin, dan Saudara Rianarta Angga. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran psikologi klinis pada remaja. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menerangkan dulu pendahuluannya ya. Banyak sekali fenomena tentang perilaku menyimpang pada remaja. Bahkan ada yang sampai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Permasalahan penyimpangan perilaku remaja bukanlah masalah yang sederhana yang cukup didekati secara parsial atau dari satu sudut pandang disiplin tertentu saja. Penyelesaian yang holistik komprehensif menuntut adanya pendekatan transdisipliner gitu. Dan di sini juga saya juga akan menambahkan pengertian psikologi klinis adalah salah satu psikologi terapan. Oleh karena itu, disiplin lain dapat memperoleh banyak sumbangsi darinya. Berbagai metode pendekatan maupun prosedur tersedia baik dalam asesmen maupun treatment. Metode yang tersedia sangat luas. Dalam asesmen dapat digunakan metode kuantitatif maupun kualitatif, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Yang selanjutnya itu ada pendekatan transdisipliner. Pendekatan transdisipliner menguji dan menjelaskan suatu persoalan melalui penyatuan disipliner baik menyangkut teori-teori, konsep-konsep maupun pendekatan menurut Albers dan kawan-kawan pada tahun 1997. Dalam jurnal ini ada dua pemikiran transdisipliner, yaitu yang pertama melalui sintesa penemuan-penemuan individual dari banyak disiplin untuk memberi penjelasan yang komprehensif terhadap suatu permasalahan yang kompleks. Yang kedua yaitu melalui sebuah tim transdisipliner dari berbagai disiplin ilmu yang bergabung untuk memfokuskan pada pemecahan masalah. Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan transdisipliner ini, pembentukan kerjasama yang solid menjadi syarat utama yang tidak boleh diabaikan untuk kelancaran kerja dan mencapai pemecahan masalah. Dalam jurnal penelitian ini, pendekatan transdisipliner dalam menangani kasus penyimpangan pada remaja tidak hanya menuntut kerjasama berbagai bidang disiplin ilmu saja, tetapi juga akan melibatkan para praktisi pendidikan seperti guru ataupun pemerintahan seperti polisi maupun para ulama. Sebab-sebab perilaku menyimpang remaja itu dibagi tiga, yaitu perspektif mikro, perspektif meso, dan perspektif makro. Kalau yang meso itu perubahan yang terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat. Contohnya munculnya organisasi masyarakat pasca reformasi. Kalau yang makro, perubahan yang terjadi dalam skala besar. Contohnya jatuhnya negara Uni Soviet. Lalu ini ada perspektif mikro. Di sini jika dilihat dari sisi individu atau dapat dikatakan bahwa pada umumnya remaja itu nggak memiliki kompetensi sosial yang memadai. Kompetensi sosial ini merupakan tindakan searah dengan tujuan dalam konteks sosial dengan cara yang tepat memberikan efek yang positif bagi perkembangan. Orang yang mempunyai kompetensi sosial adalah orang yang mampu melakukan dua hal, yaitu pertama, mampu menghadapi kondisi-kondisi yang penuh dengan ketegangan. Dan yang kedua itu mampu menarik dan mempertahankan dukungan sosial. Itu menurut Cohen. Kembali pada permasalahan yang tadi di atas, dapat dipahami bahwa dipandang dari sudut remaja yang berperilaku menyimpang, maka permasalahan tingkah laku menyimpang disebabkan karena remaja
tidak memiliki kompetensi sosial yang tadi, yang memadai. Dengan kata lain, kompetensi sosial remaja itu termasuk rendah. Dengan demikian, muncullah fenomena-fenomena seperti kesalahpahaman, adanya rasa dendam, emosi pribadi seperti gampang tersinggung, suka mengejek, kurang mandiri, kurang bertanggung jawab, dan lain-lain. Jadi beranjak dari asumsi tadi itu, menurut penulis, jurnal ini berpendapat bahwa sebenarnya untuk mencegah atau mengatasi tingkah laku menyimpang pada remaja dapat diintervensi dengan program peningkatan kompetensi sosial pada remaja. Setidaknya ini merupakan penyelesaian masalah dari sisi remaja dari perspektif mikro. Sesuai dengan pandangan behaviorisme bahwa perilaku merupakan proses belajar, maka program ini disusun dalam kaitannya pembentukan perilaku yang lebih sesuai. Sebagai rehabilitasi, maka intervensi ini memberi kesempatan pada remaja untuk belajar keterampilan psikologis atau kompetensi sosial, sehingga untuk selanjutnya ia dapat berfungsi secara penuh dan efisien di masyarakat. Sementara itu, sebagai tindakan pencegahan, kiranya perlu adanya pendidikan kecerdasan emosi sejak usia dini, dimulai dari rumah dan dilanjutkan pada pendidikan di sekolah. Next. Selanjutnya adalah penanganan perilaku menyimpang pada remaja. Di dalam subbab ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu penanganan secara mikro, meso, dan makro. Di mana penanganan perilaku menyimpang remaja pada mikro ini berfokus pada penanganan secara individu dan penanganan bagaimana remaja ini berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu berfokus pada kompetensi sosialnya. Karena seringkali terjadi perilaku-perilaku penyimpangan remaja ini berhubungan dengan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh remaja terhadap lingkungan sosialnya, misal tawuran ataupun vandalisme ataupun merusak properti umum. Selanjutnya adalah perspektif meso, yaitu berfokus pada interaksi, di mana penanganan ini berfokus pada interaksi antara remaja dengan remaja lain ataupun remaja dengan orang tua. Bisa juga remaja dengan pengasuh didiknya di sekolah, seperti guru atau bimbingan. Yang terakhir adalah penanganan perilaku remaja pada perspektif makro, yaitu berfokus pada kebersamaan kolektif bersama dalam ruang lingkup yang lebih luas. Biasanya di sini penanganan tersebut dapat berubah seperti berfokus pada kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki anak remaja, yang dimana dulu masih terfokus pada kecerdasan intelektual saja, namun sekarang sudah mulai orang-orang memberikan fokus pada kecerdasan-kecerdasan yang baru seperti kecerdasan emosi, kecerdasan fisik, dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya, Sela. Di sini saya akan menyimpulkan juga tentang pemaparan tadi, yaitu penanganan perilaku menyimpang pada remaja. Psikolog klinis pada dasarnya adalah seorang ilmuwan sekaligus praktisi. Sebagai seorang ilmuwan psikolog dituntut untuk selalu menguji dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada agar senantiasa dapat mengikuti perkembangan zaman. Pada tataran mikro, perilaku menyimpang remaja lebih dilihat sebagai kurangnya kemampuan keterampilan kompetensi sosial. Dalam tataran meso, menekankan lebih pada faktor interaksi yang terjadi. Dalam tataran yang lebih luas, yaitu tataran makro, melibatkan unsur budaya. Di sini, psikolog dapat bekerja sama dengan para sosiolog ataupun antropolog dalam pengkajian nilai-nilai yang kondusif bagi tumbuhnya kompetensi sosial remaja. Seperti dikemukakan oleh Skinner, bahwa untuk memanipulasi bagian-bagian penting dari suatu budaya dapat diusahakan diantaranya melalui kurikulum yang diuji cobakan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.